Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan Lewenusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sistem operasi, yaitu bagian main memory, subtopiknya mengenai teknik swapping. Jadi teknik ini digunakan ketika main memory atau RAM tidak mencukupi, sedangkan proses yang sedang berada pada CPU membutuhkan data yang harus diambil dari main memory, tidak bisa diambil dari secondary memory. Jadi solusinya adalah metode teknik swapping, yaitu sebuah proses yang dapat ditukar sementara keluar dari memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Apa itu backing store? Backing store adalah sebuah bagian dari hard disk yang diperuntukkan untuk proses swapping. Jadi tidak bisa dipakai untuk hal yang lain, khusus untuk melakukan proses swapping ini. Ukurannya pun cukup besar, tapi lebih kecil daripada ukuran hard disk pada umumnya. Jadi misalkan kalau ada hard disk 40 GB, mungkin swappingnya hanya 500 MB atau di bawah itu. Sehingga aksesnya akan lebih cepat ketika sistem operasi mencari proses pada backing store dibandingkan dengan mencari proses pada hard disk. Ada sebuah pengertian yang harus kita pahami dalam melakukan proses swapping, yaitu roll in dan roll out atau swap in dan swap out. Jadi proses dengan prioritas rendah bisa ditukar dengan proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Bagian terbesar pada waktu swap adalah waktu transfernya. Karena seperti halnya I/O secondary storage, waktu tempuh untuk mencari pada sebuah hard disk itu lebih lambat daripada waktu yang pada sebuah RAM. Karena walau bagaimanapun juga, swapping ini adalah menempatkan proses tertentu ke bagian hard disk. Otomatis waktu tempuhnya atau kecepatannya pun lambat. Jadi yang menggunakan swap sistem operasinya adalah Windows dan Linux contohnya. Ini gambar skema sebuah swapping. Jadi di RAM atau main memory itu ada bagian yang tidak boleh ditempati oleh proses lain, yaitu bagian sistem operasi, dan user space ini bagian yang dapat ditempati oleh proses-proses yang akan dieksekusi. Karena tadi contohnya adalah algoritma prioritas, jadi saya contohkan di sini ketika ada P1 di dalam sebuah user space, kemudian ada sebuah proses P2 yang prioritasnya lebih tinggi daripada proses P1, sehingga kita harus menginterrupt proses P1, kemudian dilakukan roll out atau swap out, dan proses P2 dimasukkan ke dalam RAM. Roll in atau swap in. Setelah proses selesai, P1 dimasukkan kembali ke hard disk. Itu contoh skema swapping. Ini melihat penggunaan swap di sistem operasi Ubuntu. Jadi memory and swap history ada di bagian. Kendala pada swapping adalah ketika proses itu sedang menunggu proses I/O. Kenapa menjadi kendala? Karena ketika sebuah proses itu sedang mengakses I/O, maka sebenarnya dia sudah melakukan alokasi
address memori ketika dia sedang menggunakan I/O. Dan ketika dia selesai menggunakan I/O, ketika adanya proses swapping, kemungkinan alokasi memori tadi hilang atau berubah tempatnya. Sehingga prosesnya akan menjadi salah ya. I/O-nya tidak mengembalikan proses atau prosesnya tidak berada pada address yang sebelumnya ditempati. Oke, itu sedikit mengenai swapping. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.